Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan di antara Amaimas dan Pesky Clown yang sangat intens. Dan kalau dilihat secara sekilas, Amaimas yang mendominasi jalannya pertarungan. Tapi ternyata, kenyataannya malah terbalik. Pesky Clown malah semakin kuat lalu membantai Amaimas. Dan di akhir chapternya, kita diperlihatkan kalau Amaimas semakin dalam bahaya karena Pesky Clown terus bertambah kuat di luar dugaan Amaimas sendiri. Nah, di chapter kali ini kita bakal diperlihatkan perkembangan kekuatan Pesky Clown yang sangat luar biasa. Sampai-sampai bahkan Amaimas sendiri udah nggak bisa menghadapi si Badut tersebut karena saking kuatnya kekuatan dia yang ada saat ini. Jadinya di chapter kali ini Amaimas hanya bisa berharap agar semua orang di tempat tersebut segera evakuasi ke tempat yang aman. Tapi pastinya hal yang sangat epik akan terjadi karena Amaimas akan melepaskan kekuatan asli dia untuk melakukan hal yang sangat heroik. Gila sih, chapter kali ini dan selanjutnya bakal terjadi scene yang paling epik dari seluruh arc saat ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan pembahasan gua yang lainnya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah foto dari Amaimas yang ya udah sih gitu aja. Tapi kalau dilihat-lihat dia ini malah mirip MC-MC yang ada di manhwa gitu ya. Tapi ya udahlah. Dan judul chapternya adalah What You Are atau Kau Itu Apa. Yang pastinya judul dan covernya ini akan sangat berhubungan dengan apa yang akan terjadi di dalam chapter kali ini. Chapter dimulai dengan ekspresi paniknya Amaimas sambil berteriak. Semua orang, segera lari! Aku akan tanda tangani semua nanti. Mau apa saja juga boleh. Tapi sekarang segera menjauh dari sini. Tapi kebanyakan orang yang sedang menonton tersebut sepertinya tidak bisa mendengar apa yang Amaimas katakan. Karena jarak pertarungannya memang agak jauh. Jadinya mereka masih tenang-tenang aja. Bahkan ada yang menyemangati Amaimas juga. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan Amaimas, di sini si badut psikopat mulai tersenyum lebar sambil mengatakan, terima kasih, berkat kau aku jadi lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari kau saat ini. Setelah aku bunuh kau Amaimas, aku akan habisi semua orang di taman hiburan ini. Kalau para pahlawan lain datang, akan kutumpas juga. Lalu saat semua diliput berita, mungkin aku akan mendapat perhatian lebih. Aku akan dibicarakan semua orang mulai saat ini. Hal ini akan mulai disiarkan di semua media, entah itu TV, live stream, dan siaran radio. Dengan perhatian sebanyak ini, aku akan jadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Seperti festival yang tak pernah berakhir. Lalu, di tengah pertarungan mereka, di sini reporter dari TV nasional sudah mulai menyiarkan berita untuk seluruh TV yang berada di Jepang. Sebuah monster badut misterius tengah bertarung melawan rank A nomor 1, yaitu Amaimas. Meskipun alarm evakuasi telah dibunyikan, suara sorakan dari kerumunan membuatnya tak terdengar. Menurut laporan, ada korban. Namun berkat kehadiran bintang besar itu, semangat warga tetap tinggi. Sementara itu, sang monster sedang kehilangan kendali. Lalu di sini, Amaimas masih aja dicengkram dengan sangat erat oleh si badut tersebut. Tapi tiba-tiba, tangan dia mulai berubah dan mulai membesar, yang akhirnya bisa melepaskan cengkraman badut tersebut. Dan di sini terlihat badut tersebut itu sempat terkejut, namun ekspresinya kelihatan kayak seneng dan malah tersenyum. Lalu sambil mundur, Amaimas bicara dalam hati. Aku melakukan kesalahan dalam perhitungan. Aku terlalu meremehkan kemampuan spesial yang dimiliki monster tersebut. Monster ini sudah mencapai level demon atau bahkan lebih. Tapi tiba-tiba badut tersebut maju dengan sangat cepat ke depan Amaimas untuk menyerang. Yang dengan secara cepat Amaimas berhasil menghindari serangan palu dari si badut. Di sini bisa kita lihat sendiri ya, bekas serangan tersebut langsung menghancurkan aspal dengan sangat mudah. Yang itu artinya serangannya ini memang sangat-sangat kuat. Melihat Amaimas yang berhasil menghindar, si badut kebingungan secara sejenak, yang membuat Amaimas berhasil melancarkan serangan counter attack dia.
Dan ketika orang-orang mengira kalau serangan Amaimas tersebut berhasil untuk menyerang si badut, ternyata si badut yang malah mengcounter balik serangannya dengan cara memegang kaki dari Amaimas. Yang seketika dia langsung menghantam tubuh Amaimas sepenuhnya ke aspal. Yang ini membuat semua orang yang nonton mulai ngerasa ngeri dengan apa yang terjadi. Tapi nggak cukup sampai situ aja, karena serangan selanjutnya dari si badut itu memegang kepalanya Amaimas dan mulai membenturkan muka dia ke aspal secara brutal berkali-kali. Dan yang lebih ngerinya lagi, dia melakukan semua hal tersebut sambil dengan muka tersenyum lebarnya. Gila sih, ini sumpah emang psikopat nih monster dari awal ya. Dan karena semua hal ini sudah mulai ditayangkan di semua TV nasional Jepang, jadinya semua orang bisa menyaksikan secara live dengan apa yang terjadi sama Amaimas. Yang pastinya lebih banyak orang merasa kasihan dan ngeri sama yang sedang terjadi dengan Amaimas ini. Lalu dengan kekuatan dia yang masih tersisa, di sini Amaimas mulai kembali menyerang menggunakan kaki dia. Dan Amaimas pun sudah mulai menyadari kalau si badut ini ternyata bukan tingkat demon lagi, melainkan sudah ada di tingkat naga. Yang itu biasanya monster dengan tingkat ancaman naga itu nggak cukup ditangani oleh satu pahlawan kelas S aja, melainkan perlu ditangani dengan beberapa pahlawan kelas S. Tapi di sini, untungnya serangan Amaimas itu berhasil mengenai kuping dari si badut, yang membuat dia cukup kesakitan dan Amaimas jadi punya kesempatan untuk jaga jarak secara sementara. Tapi baru aja dia mulai mau berdiri, monster itu udah langsung menyergap dengan pukulan telak ke badan Amaimas, yang membuat Amaimas berpikir, aku tidak bisa memenangi pertarungan dengan tubuh yang ini. Dan efek dari serangan si badut itu sangat-sangat kuat, sampai-sampai Amaimas mental dengan menabrak gondola yang sangat besar. Bahkan gondolanya aja sampai bergetar loh, saking kuatnya efek pukulan si badut ini. Jadi gila banget sih, udah mental, kena gondola, dan gondolanya pun sampai bergetar coy. Ini mungkin kalau nggak ada gondola bisa sampai kemana ya ini. Lalu di sini Amaimas mulai berpikir, aku harus segera melepaskan kekuatanku yang sesungguhnya. Tapi masalahnya, wujudku tidak bisa kupertahankan. Semua orang sedang menyaksikan. Aku tidak bisa memperlihatkan identitas asliku pada mereka semua. Lalu ternyata, karena saking kuatnya efek serangan dari si monster badut, setelah Amaimas menghantam gondola tersebut, gondolanya malah mulai kehilangan keseimbangan dan akan segera terjatuh. Lalu di saat-saat ini, tiba-tiba aja Amaimas langsung teringat kata-kata Saitama yang pernah bilang, bukankah menjadi pahlawan itu adalah tentang diri kita sendiri, bukan tentang bagaimana penampilan kita. Lagi pula, kita semua adalah manusia. Lalu di saat itu juga, gondola yang sudah hampir aja terjatuh tiba-tiba terhenti. Dan terlihat kalau ada seseorang yang sedang menahan bangunan gondola sebesar itu seorang diri. Yang ternyata orang tersebut adalah Amaimas yang telah melepaskan wujud asli dan kekuatan asli dia. Dan chapter 215 dari manga One Punch Man telah selesai. Gila bro, gila, ini epic banget sih, ini epic parah. Seperti yang kita semua tahu ya, kalau misalnya di beberapa chapter sebelumnya pun kan kita udah dikasih tahu ya sama Amaimasnya sendiri kalau dia itu sudah menjadi monster atau karena dia sendiri yang mengatakan hal tersebut. Dan sekarang ya ini benar-benar terjadi. Amaimas benar-benar menjadi monster atau mulai berubah menjadi monster karena dia merasa bahwa ini udah nggak bisa nih kalau misalnya dia ngebiarin hal ini terus, dia nggak akan pernah bisa menang lawan si monster badut. Karena kan sesuai dengan Amaimas yang tadi bilang, kalau si badut ini itu levelnya udah tingkat naga coy, lu bayangin. Mungkin kalian ada yang nggak familiar atau mungkin kalian ada yang belum tahu kalau tingkat naga itu sekuat apa. Simpelnya gini lah, kalau misalnya kalian lihat Deep Seeking itu adalah tingkat demon coy. Dan tingkat demon dia bisa ngalahin satu pahlawan kelas E2, bahkan dua pahlawan kelas S. Ya walaupun kalau Genos sih sebenarnya kalahnya karena waspadanya ya, karena ya dia nolongin orang lah. Aslinya dia bisa menang sih sebenarnya kalau Genos. Cuma itu bisa ngasih gambaran sedikit lah ke kita kalau misalnya tingkat demon aja udah sekuat itu gitu loh. Nggak bisa satu pahlawan kelas S tingkat rendah ya. Tingkat rendah itu nggak bisa menang lawan sendirian. Nah, ini si monster badut itu tingkatnya udah dragon atau naga. Yang itu bisa dibilang kalau misalnya mungkin Amaimas sendiri ini itu nggak bisa menghadapi si monster ini sendirian. At least
dalam kondisi atau tubuh dia yang dalam wujud manusianya ya. Karena dia sendiri bilang gitu bahwa gua nggak bisa ngalahin monster ini dalam wujud ini gitu. Karena kan ya nggak tahu sih gua ini si Yamaimas ini kalau misalnya pakai wujud manusianya cuma bisa ngeluarin kekuatan kayak mungkin 50 atau 60%-nya atau bahkan mungkin lebih rendah daripada itu, mungkin ya. Nah, jadi karena ini situasinya udah sangat mendesak, ya Yamaimas mau nggak mau pakai wujud asli dia dan mengeluarkan seluruh kekuatan asli dia. Dan sebenarnya ini pun dipicu oleh Saitama juga sih. Karena kan di beberapa chapter sebelumnya, yang mungkin kalian ada yang belum nonton, gue lupa juga sih itu chapter berapa ya? 212 atau 211 mungkin ya? Atau 213, ya kayaknya segituan lah. Di situ Saitama pernah mengatakan kepada Yamaimas, yang waktu itu kan Yamaimas pernah maksa Saitama untuk jadi pahlawan ideal menurut diri dia sendiri kan, supaya terkenal lah, supaya media berdatangan dan lain sebagainya. Saitama bilang kalau misalnya ya jadi pahlawan itu nggak kayak gitu. Jadi pahlawan itu adalah apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang kita perlihatkan doang gitu loh. Jadi disitulah Yamaimas mulai keinget gitu kata-kata dari Saitama, atau mungkin dia menganggapnya bahwa itu adalah the real gitu, the real pahlawan yang sebenarnya ya kayak gitu. Jadinya di situ dia mulai teringat dan mulai memutuskan bahwa oke lah, gue nggak peduli lagi orang-orang tentang popularitas gue, tentang orang-orang yang ngeliat, orang-orang yang nonton. Di sini dia bakal menyelamatkan semua orang dengan wujud dia yang asli. Jadi dia nggak peduli, karena wujud dia yang manusia ya nggak akan pernah bisa ngalahin si badut ini terlalu kuat gitu loh. Akhirnya terjadilah hal ini. Dan menurut gue ini sangat-sangat epic ya. Dan di chapter selanjutnya, ini bakalan jadi arc terakhir mungkin ya atau chapter terakhir dari arc-nya Yamaimas kalau misalnya nggak ada tambahan ya dari Murata Sensei. Karena sebenarnya ini yang dia ngangkat gondola ini, yang gondolanya jatuh terus diangkat, ini kayaknya adalah improvement dari Murata Sensei, karena yang aslinya tuh nggak kayak gini, seinget gua ya. Jatuh aja gitu loh. Kalau yang asli ya jatuh aja gondolanya. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi oke lah, gua nggak sabar sih jujur sih sama chapter selanjutnya. Jadi oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.